Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي في الله، rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita insyaallah taala akan membaca surat Ali Imran ayat yang ke-30 beserta tafsirnya atau penjelasannya dari apa yang dijelaskan oleh seorang ulama yang tidak asing lagi namanya buat kita semua, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dan memberikan pahala yang besar kepada kita semua. Taib. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-30, ya. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Yang artinya yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan itu. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kamu. Allah memperingatkan kalian akan dirinya, yakni akan siksanya. Wallahu Ra'ufum bil ibad, dan Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan ya yauma. Yauma ini adalah dhorof zaman, keterangan waktu, ya. Keterangan waktu. Dalam bahasa Arab ada takdirnya. Takdirnya adalah uzkur. Ya, uzkur. Maksudnya ingatlah. Jadi uzkur yauma, ingatlah pada hari. Itu maksudnya. Oleh karena itu kalau antum lihat terjemahannya seperti itu. Ya, kalau yauma sendiri artinya pada hari.
Dan ingin ana sampaikan dalam pertemuan ini, ini merupakan bukti atau dalil ya bahwa Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan dengan terjemahan harfiah, terjemahan per kata, ya, tidak bisa itu. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah telah pernah berkata bahwa terjemah harfiah ini muharramah, diharamkan. Ya. Yang benar adalah terjemah ma'nawiyah atau tafsiriyah. Ya. Jadi yauma itu di hari. Tapi kita terjemahkan uzkur yauma, ya. Ingatlah pada hari. Ketika setiap jiwa, kullu nafsin, ya. Maksudnya setiap jiwa yang diberi taklif, ya. Setiap jiwa yang diberi taklif, ya, pembebanan oleh Allah, itu adalah bangsa jin dan bangsa manusia maksudnya. Ya, mereka itu Allah ciptakan untuk beribadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Ammal bahaimu fa innaha la tajidu ma'amilat. Lakin yuwaffa laha az-zulm in zalamat, kama akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annahu yaqtassu lisyatil jalha min asyatil qarna yaumal qiyamah." Ya. Jadi adapun binatang-binatang maka dia tidak mendapatkan apa yang telah diperbuatnya. Ya, akan tetapi kezaliman akan dibalas tentunya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan balasan yang setimpal. Allah Subhanahu wa taala akan membalas tentunya, ya. Dan ini sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa, ya, akan dikisos untuk kambing yang tidak bertanduk, ya, dari kambing yang bertanduk pada hari kiamat. Nah, binatang aja seperti ini, bagaimana dengan manusia? Ya, oleh karena itu hendaknya kita takut dari berbuat zalim kepada sesama. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ana mungkin langsung saja ke fawaid, ya. Fawaid dari ayat yang mulia ini, karena nanti di fawaid juga akan diulang penjelasan yang ada disebutkan di sini. Ya. Dari ayat yang kita baca ada beberapa pelajaran dan faidah yang bisa kita ambil, ya. Yang pertama adalah at-tahdziru wat-tadhkiru li hadzal yaumi al-'azim alladhi yajidu fihi al-insanu ma 'amila min khairin aw su'in. Jadi ayat ini yang pertama berisi tentang tahdzir, yakni tazkir, peringatan. Lihadzal yaumil azim, bagi hari yang besar ini, di mana seseorang manusia, ya, dia mendapatkan apa yang telah dilakukan dari kebajikan atau dari keburukan. Ya. Ini merupakan tahdzir, ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Dia akan mendapatkan apa yang telah dia perbuat. Maka bahagialah orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala beramal dengan amal kebajikan. Dia akan mendapatkan kebaikan, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita semua, ya, hendaknya kita berusaha terus beramal dengan amal kebaikan. Kita isi waktu kita dengan amal kebaikan, kita isi hari-hari kita dengan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh, dan menjauhkan diri kita dari amal-amal yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, wujubu au 'alal aqalli istihbabu tadhakkuril insan li hadzal yaum lianna at-taqdir bi udhkur yashmalu adh-dhikr al-khabari wa adh-dhikr al-fikri, yakni at-tadabbur fil qalb. Yang kedua, ayat ini berisi tentang kewajiban
atau minimalnya ya disukai atau disunnahkan bagi seseorang untuk mengingat hari ini. Ya. Jadi wajib atau minimalnya istihbab bagi kita semua untuk mengingat akan hari ini. Karena takdir ya dari yauma ya. Jadi ada kalimat yang tidak disebut yakni uzkur. Ya. Uzkur. Jadi ingatlah ya. Jadi kita diperintahkan untuk mengingat hari ini. Ya, makanya mengingat hari ini hukumnya wajib, minimalnya istihbab, disukai, disunnahkan, ya. Jadi uzkur, ingatlah, ya. Jadi mencakup zikrul khabari, ya, tentang khabar dan tentang fikr, ya, dan ditadaburi dalam hati. Yang ketiga, subutul jazai likulli nafsin. Subutul jazai likulli nafsin. Nah, jadi adanya balasan ya bagi setiap jiwa. Sabit, subut ya, dan ini sesuatu yang sabit, sesuatu yang pasti. Ya. Kemudian pertanyaannya, wa hal hadza ala umumihi aw mustathna minhu man la yukallaf, ya, apakah ini umum atau diistisnakan, ada pengecualian bagi yang tidak diberikan taklif, ya. Beliau berkata yahtamilu in nazarna ila umumil lafzi qulna innahu syamil. Kalau kita melihat kepada keumuman lafaz maka ia syamil, ia mencakup semuanya, ya, baik yang mukallaf atau yang tidak mukallaf, ya. Kemudian Syekh berkata, wa ghair al-mukallaf yuktab lahu wa la yuktab alaihi. Yang tidak mukallaf, ya, itu dicatat untuknya kebaikan, keburukan tidak dicatat. Kemudian dari amal kebaikan itu dia akan mendapatkan di hadapannya, ya, dan amal keburukan akan dihapus. Wa yahtamilu an yurada bihi an-nufus allati yalhaquha al-jazaa'u uqubatan wa karamah wa hiya al-anfus al-mukallafah, al-anfusul al-mukallafatu. ولا شك أنه ليس على أمومه فيما يتعلق بالبهائم فإن البهائم لا تجد هذا. Dan juga kemungkinannya, dari kemungkinan yang kedua, ya, yang dimaksud adalah al-anfus al-mukallafah saja, ya, dan tidak diragukan lagi bahwa hal ini, ya, itu tidak dimaksudkan secara umum, ya, tidak umum, dan sudah dijelaskan tidak umum dari apa yang dimaksud dengan jiwa di sini, karena binatang tidak masuk di sini, ya. Fa innal bahaim la tajidu hadza, ya. Jadi yang dimaksud dengan jiwa di sini adalah jiwa mukallaf, yani manusia dan jin saja. Jadi kita kembali bahwa faedah yang ketiga adalah subutul jazai likulli nafsin. Subutul jazai likulli nafsin. Adanya balasan bagi setiap jiwa, ya, adanya balasan bagi setiap jiwa. Yang keempat, kamalu qudratillahi azza wa jalla bi ihdari ma amilahu al-insanu min qalilin wa katsir. Jadi kesempurnaan tentang kudrahnya Allah azza wa jalla dengan menghadirkan apa yang telah diamalkan oleh seseorang, oleh seorang manusia, baik amalan itu sedikit ataupun banyak, ya. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala ada lafaz ma, ya. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat. Ma di situ isim mausul, ya. Dan isim mausul itu memberikan faedah umum,
Ya, jadi dari sini kita mengetahui tentang kesempurnaan dari maha kuasanya Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan seluruh apa yang telah diperbuat oleh seseorang, ya, dari yang besar-besar dan dari yang kecil-kecil. Sekecil apapun, ya, manusia akan mendapatkannya di hadapannya. Ya. Kemudian yang kelima, kamalu riqabatihi azza wa jal wa annahu la yafutuhu syai' fama amila al-insanu fasawfa yajiduhu. Ya. Jadi pengawasan Allah itu sangat sempurna. Yang kelima ini, ya. Jadi pengawasan Allah sangat sempurna. Tidak ada yang luput sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dilakukan oleh seseorang pasti akan dia dapati. Apa yang dilakukan oleh kita semua, kita akan mendapatinya. Nah, ini faedah yang kelima, ya. Kemudian faedah yang keenam adalah isbatul yaumil akhiri alladhi huwa yaumul jazai. Penetapan hari akhir di mana ia merupakan hari pembalasan, ya. Kemudian yang ketujuh, anna syarra yasu'u bi sahibihi, bahwa keburukan itu, ya, membuat buruk bagi pelakunya, merupakan keburukan bagi pelakunya, ya. Karena Allah berfirman, wa ma 'amilat min su' wa ma 'amilat min su'. Jadi keburukan itu, ya, asyar, ya, merupakan hal yang jelek, ya, dan keburukannya akan kembali kepada orang yang melakukannya. Kemudian yang kedelapan, itsbatu syu'uri fi dzalikal yaum. Ya, ditetapkannya di hari itu ada perasaan. Ya, setiap jiwa pasti merasakan. Jadi di hari itu setiap jiwa memiliki rasa, perasaan, dan ditetapkan, ya, di sini, di ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan dasar firman Allah, maksud saya, tawaddu. Ya, tawaddu artinya berharap, ya. Li'anna al-mawaddah khalisul mahabbah wa hiya far'un 'anil syu'uri bisyai'. Jadi mawaddah itu adalah mahabbah yang khalis, yang murni, ya. Dan dia merupakan far' cabang dari rasa tentang sesuatu. Rasa akan sesuatu. Jadi di hari itu, ya, setiap jiwa merasa. Jadi menetapkan adanya rasa, ya. Kemudian yang ke-9, faedah yang ke-9 adalah karahatul musii lima amilahu fi dzalikal yaumi wa annahu yuhibbu an yakuna bainahu wa bainahu kama bainal masyriqi wal maghribi liqaulihi tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ya. Jadi yang ke-9 faedahnya adalah orang yang melakukan perbuatan yang buruk itu memiliki kebencian, ya, terhadap perbuatannya, ya, pada hari tersebut. Dia tidak menyukai perbuatan buruk yang dilakukannya, maksiat yang dilakukannya. Dia tidak suka dengan perbuatannya itu, ya. Wa annahu yuhibbu, dan dia suka seandainya antara dirinya dengan perbuatannya tersebut, ya, dijauhkan sejauh-jauhnya, ya, seperti dijauhkan antara timur dan barat, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ya, dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan itu, ya. Wa hakadha yawaddul insanu an yakuna bainahu wa baina amalihi sayyi'i al-amadul ba'id wa bainahu wa baina qarinis su'i al-amadul ba'id. Qala ta'ala, wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum layasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين فهم في الدنيا أصدقاء لكن في الآخرة أعداء.
Ya, demikianlah. Jadi, seseorang itu berharap ya dijauhkan antara dirinya dengan amalnya yang buruk dengan jarak yang jauh sekali. Ya, begitu juga seseorang berharap dijauhkan antara dia dengan kawannya, ya, yang buruk, ya, dengan jarak yang sangat jauh, tidak dipertemukan di hari itu. Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 dan 38, ya, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Artinya, dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, maksudnya Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Wa innahum layasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sungguh mereka, ini setan-setan itu, benar-benar menghalang-halangi dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Sehingga apabila orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, wahai sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat. Memang setan itu teman yang paling jahat. Nah, mereka di dunia ini berteman, menjadi asdiqa, ya, kawan, bahkan teman yang sangat-sangat dekat. Kemana-mana bersama, tertawa bersama, makan bersama, minum bersama, jalan bersama, motor-motoran bersama mungkin, ya, kalau misalkan kita contohkan, ya, dengan zaman sekarang misalkan, ya. Al-muhim berkendaraan bersama misalkan, ya. Tapi kalau persahabatan itu tidak dibangun di atas ketakwaan, ya, malah dibangun di atas pengingkaran dan kemaksiatan, maka di akhirat akan menjadi musuh, ada, ya, akan berharap antara dia dengan kawannya dijauhkan sejauh-jauhnya, ya. Di sini dikatakan ya laita baini wa bainak bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin, ya, wahai sekiranya jarak antara aku dan engkau dan kamu seperti jarak antara timur dan barat. Jadi orang ini berharap dijauhkan dari kawannya, padahal di dunia dirindu-rindukan, bahkan mungkin mimpi pun mimpi sama kawannya. Ini mengerikan sekali, ya. Di akhirat jadi apa? Jadi musuh. Di akhirat jadi musuh, saling menyalahkan, ya, saling menyalahkan. Kemudian faedah yang ke-10 adalah rahmatullahi ta'ala bi'ibadihi bitahdzirihim nafsahu li'alla yaqa'u fi 'uqubatihi wa niqmatihi liqaulihi wa yuhadzirukumullahu nafsah. Yang ke-10 ini adalah rahmatnya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya dengan memberikan peringatan akan dirinya, ya, agar jangan sampai mereka terjatuh pada azabnya, pada sanksinya, ya. Karena Allah berfirman, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kalian dengan dirinya, yakni dengan siksanya. Ini merupakan rahmat Allah terhadap hamba-hambanya, ya. Allah memberikan tahdzir dulu, peringatan, ya, kepada hamba-hambanya. Kemudian yang ke-11, ya, annahu yanbaghi isti'malul uslubi al-munasibi lil hal. Fallahu azza wa jal
qala fi hadhihi al-ayati wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wa fi ayatin katsiratin yatahabbabu ila ibadihi azza wa jal wa yatawaddadu ilaihim lianna hadzal maqam alladhi nahnu fihi maqamu tahdhirin wa tahdidin. Seyogianya selayaknya menggunakan uslub yang sesuai dengan keadaan, ya, sesuai dengan keadaan. Allah Azza wa Jal dalam ayat ini menggunakan kalimat wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Allah memberikan tahdzir, peringatan kepada kalian akan siksanya. Karena makomnya di sini adalah makom tahdzir dan makom peringatan. Ya, makom peringatan, makom tahdzir wa tahdid, ya, makom peringatan dan ancaman, ya. Adapun di ayat-ayat yang lain dan sangat banyak, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan tahabbub, ya, kepada hamba-hambanya, ya, memberikan kalimat-kalimat yang kebalikan dari ancaman, ya, kalimat-kalimat yang disukai oleh hamba-hambanya. Nah, di sini Allah menggunakan uslub yang pas dengan isi ayat ini, dengan maudhu', dengan tema ayat ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuhadzirukumullahu nafsa." Yang ke-12, itsbatur ra'fati lillahi azza wa jal bal itsbatul ism was sifah fi qawlihi rauf war ra'fah ashaddur rahmati wa arqiha wa ta'ammal qaula Allah ta'ala an nafsihi wallahu raufun bil ibad wa qaulahu an nabiyhi bil mu'minina raufur rahim fa inna ra'fatullahi amah amma ra'fatu an nabi sallallahu alaihi wasallam fa hiya khassatun bil mu'minin. Menetapkan ra'fah bagi Allah Azza wa Jalla. Ra'fah ini kata Syekh Utsaimin adalah asyaddur rahmah wa arqiha, rahmat yang paling lebih, ya, yang lebih lagi dari rahmat, dan lebih lembut, ya. Di sini ditetapkan, bahkan di sini ditetapkan nama dan sifat. Namanya Rauf, sifatnya adalah Ra'fah. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, wallahu raufun bil ibad. Allah Rauf bil ibad, ya. Allah penyayang, ya, terhadap hamba-hambanya. Dengan firman Allah tentang nabinya, ya, kalau Allah berfirman tentang Nabi Muhammad bil mu'minina raufur rahim, bil mu'minina raufur rahim, Nabi rauf rahim kepada kaum mukminin. Ra'fahnya Allah umum, adapun ra'fahnya Nabi Muhammad SAW ini khusus kepada orang-orang yang beriman, ya. Ammal kuffar wal munafiqun fala yar'afu bihim. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik tidak ada sayang kepada mereka, ya. Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Lihat keras di sini ayatnya, ya. Nah, wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan keraslah terhadap mereka, karena tempat mereka adalah jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Hadhihi wasiyatullah li nabihi fil kuffari wal munafiqin. Ini wasiatnya Allah untuk nabinya terhadap orang-orang kafir dan munafik. Dan terhadap atau dalam masalah jilduz zani, ya, mencambuk orang yang berzina, Allah berfirman juga, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, ya. Artinya ketika menegakkan hukum rajam, ya, atau cambuk, ya, kepada orang yang berzina, tentunya dengan tafsil, dengan perincian, ya, dalam fikih, ya. Kalau zinanya zina muhsan tentunya dirajam, ya. Kalau yang masih atau ghairu muhsan maka tidak dirajam tapi dicambuk. Lakin Ar-Rabb Azza wa Jal ra'ufun bi'ibadihi, ya. Akan tetapi Allah Azza wa Jal itu ra'uf, sayang, ya, penyayang kepada hamba-hambanya.
Ya. Jadi hilmnya Allah, rahmatnya Allah, ya, afiyahnya dan rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Allah memaafkan. Allah Subhanahu wa taala kasih rizki kepada walaupun kafir, walaupun orang munafik, subhanallah. Ini kasih sayang yang Allah miliki luar biasa kepada hamba-hambanya. Maka Allah berfirman, wallahu raufun bil ibad. Wallahu raufun bil ibad. Kemudian 13, annahu yanbaghi lil insani an ya'rifa qadra nafsihi binisbati ila rabbih annahu abdun. Ya, jadi seseorang hendaknya tahu tentang kadar dirinya. Ya, binisbati rabbih, dengan dinisbatkan kepada Rabbnya bahwa hamba itu adalah seseorang itu merupakan hamba. Kita semua hamba Allah. Nah, kalau hamba maka wajib nurut terhadap perintah Rabb. Lihat, wal abdu yajibu an yakuna munqadan li amri Rabb wa an yakuna dzalilan lahu. Ya, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala syar'an kama annahu dzalilan lahu qadran, secara syariat dan qadarnya. Fa kullun nasi adhillau lillahi qadran la yastati'una an yukhalifu qadarah. Wa akbaru wahidin fid dunya wa ashadduhum utuwan yamradu wa yamut wa hadha khudu'un lirububiyyatil qadariyah. Jadi semua manusia itu dari sisi kadar, ya, qadar itu hina, rendah di hadapan Allah, tidak bisa melawan qadarnya, ya, tidak bisa melawan qadarnya. Orang yang paling besar di dunia, paling hebat di dunia, ya, orang yang paling membangkang di dunia itu bisa sakit dan bisa mati, ya. Nah, ini merupakan bukti ketundukan siapapun kepada Allah, kepada rububiyahnya, rububiyah qadariyahnya, ya. Lakin man laysa bimu'min laysa bi khadi'in lirububiyah syar'iyyah. Tetapi yang dari sisi rububiyah syar'iyyahnya, orang yang tidak beriman, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami bahas, mudah-mudahan manfaat. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan rahmat untuk kita semuanya, dan diberikan taufik untuk bisa mengerti dan mengamalkan ilmu ini. Kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Bogor, Ustaz. Iya. Ustaz, sudah hampir 1 tahun ini saya dimusuhi teman dekat sendiri akibat namimah. Sudah berusaha islah, namun pengaruhnya amat kuat. Apakah saya terkena ancaman pula, Pak Ustadz? Saya juga terkena ancaman maksudnya. Mohon nasihatnya tentang hubungan saya dengan teman saya ini, Ustadz. Silakan. Iya. Baik. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Ya. Jadi apakah terkena ancaman pula? Ya, dilihat tentunya. Kalau misalkan antum, ini yang bertanya perempuan atau laki-laki nih? Tidak dijelaskan nama Allah. Ya, kalau sekiranya si penanya punya andil, ya, terjadinya permusuhan, ketidakharmonisan, pertikaian antara yang bertanya dengan kawannya, ya, maka tentunya ada andilnya di situ, terkena ancaman. Tapi kalau misalkan tidak punya andil, dia baik-baik saja hubungannya di awalnya, kemudian terkena namimah, ya, diadu domba sama orang, ya, maka dia tidak terkena ancaman itu, ya, dan dia berlepas diri dari itu. Apalagi misalkan kalau dia sudah berusaha untuk islah, berbuat baik, ya, kepada kawannya, kemudian menjelaskan bahwa tidak ada masalah, ya, maka tidak terkena ancaman. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik. Wafik barakallah. Selanjutnya silakan di nomor telepon, kami siap untuk menerima pertanyaan dari antum semuanya yang berkaitan dengan pembahasan ini. Halo? Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Yeni di Tangerang. Silakan Ibu.
Iya, iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, kakak saya itu kan perempuan ya Ustaz ya. Nah ini dia menikah dengan suami kedua, mungkin baru sekitar 2 atau 3 tahun. Kakak saya ini yang perempuan ini punya 2 anak. Yang pertama itu sudah kuliah, yang kedua itu kelas 4 SD. Nah, suaminya ini tidak suka sama anak yang kedua gitu. Menurut dia anak ini nakal gitu. Nah, pergilah itu suaminya dan berkata kepada kakak ipar saya untuk memilih antara dia atau anaknya. Nah, kalau misalkan pada akhirnya kakak ipar saya itu memilih anaknya, apakah itu termasuk ujur syar'i yang dibolehkan dalam perceraian? Terus apakah kakak saya termasuk yang tidak taat sama suami? Bagaimana Ustaz? Mohon solusinya. Iya. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Nah, tentunya perlu dibahas ya, dihadirkan keduanya ya. Kemudian lebih dilihat lagi permasalahannya. Karena kadang permasalahan rumah tangga itu tidak sesimpel yang ditanyakan. Ada sebab dari suaminya apa, bagaimana, kemudian sebab dari istrinya bagaimana. Tetapi intinya yang ingin Anda sampaikan adalah ya, bahwa anak bawaan dari istri itu sebenarnya tanggung jawab suami pertama. Maksudnya yang suami kan ini dia membawa anak ya, membawa 2 dari suami yang pertama. Nah, kewajibannya adalah suami pertama dari sini menafkahinya dan seterusnya. Apalagi kalau sudah besar ya, sudah besar itu suami pertama yang punya kewajiban dan masih ada kewajiban nafkah. Tidak ada kewajiban bagi suami yang kedua gitu ya untuk memberikan nafkah. Ya, suami kedua kasih wajibnya nafkah pada istrinya. Tetapi merupakan kebaikan di atas kebaikan jika suami yang kedua ini ya memberikan nafkah kepada anaknya ya, kepada anak istrinya. Karena toh dia kan juga dia menikah sama istri ini. Kan gitu. Kemudian hubungannya dari sisi ini. Dan kalau misalkan anaknya perempuan kan jadi haram hukumnya menikah dengan anak perempuan. Jadi ada hubungan musyaharah di sini. Oleh karena itu dia juga tidak boleh menutup mata ya, misalkan apalagi suami yang pertama dulu tidak mampu, maka dia punya tanggung jawab di sini ya, minimalnya beban moral ya yang dia harus perhatikan anaknya, dia biayai, dia kalau sekolah dia sekolahi, kalau dia butuh nafkah dia menafkahi, karena dia menikahi istrinya itu. Jadi tentunya kalau misalkan terjadi begini ya dimusyawarahkan dan kalau Anda tidak menganjurkan cerai, tapi kalau memang susah dan berat atau bagaimana dan seterusnya, maka itu hak masing-masing kalau mau cerai, seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya dari hamba Allah di Bandung. Ustadz, saya mengadakan sebuah pengajian ibu-ibu. Saya kemudian membuat grup, dan di grup itu ada target seperti sholat di awal waktu, tilawah, tahajud, duha, sedekah, subuh, zikir pagi dan petang. Yang saya tanyakan, Ustadz, kalau mereka kirim laporan di grup bahwa sudah melaksanakan pekerjaan yang tadi itu, apakah itu riya atau berdosakah saya ya Ustadz? Iya. Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Bikin grup kemudian laporkan amalan kebajikan itu tidak pantas, nggak boleh, jangan. Karena apa? Akan membuka pintu riya, ya, akan membuka pintu riya. Cukup nasihat-nasihat saja, ya. Jadi dan kita ajarkan yang baik, yang bagus, ajarkan keikhlasan. Karena kalau misalkan terbiasa dengan melaporkan amalan kita, itu takutnya apa? Perbuatan riya, ya. Jadi karena apa ya? Mengikhlaskannya itu sesuatu yang sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah, sangat sulit. Kata ulama, ma'alaztu syai'an asyadda alayya min niyati. Aku tidak pernah mengobati penyakit yang paling susah untuk diobati daripada niatku. Ya, grup biasa nasihat.
nasihati sholat jangan diundurkan, jangan diakhirkan dan seterusnya. Gak usah perlu laporan. Ya, kalau laporan takutnya takut nih belum laporan lagi. Takutnya juga ada bohong. Tipu-tipu. Ada belum sholat. Iya, seperti itu. Ini lebih parah lagi. Mungkin ini saja barangkali yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.